sebuah dusun kecil di pinggir pantai selatan Yogyakarta, tinggal seorang nelayan tua bernama Pak Dirman. Usianya sudah melewati 60, namun tangannya tetap kuat menggenggam dayung dan jaring. Setiap pagi, sebelum matahari menampakkan wajahnya, ia telah melaut, menantang ombak dan angin demi sesuap nasi. Istrinya telah lama pergi, dan anak sematawayangnya, Wulan, merantau ke Jakarta sejak 3 tahun lalu, mengabari hanya sesekali. Rumah Pak Dirman berdiri sederhana di antara deretan rumah penduduk yang sudah berlapis semen dan cat mencolok. Rumahnya masih berdinding anyaman bambu, beratap seng berkarat yang berderak tiap kali hujan turun. Tetangganya, Bu Murni dan suaminya Pak Sarwo, kerap mencibir, seolah kemiskinan Pak Dirman adalah penyakit yang bisa menular. Pak Dirman itu memang nelayan, tapi hidupnya dari dulu begitu-begitu aja. Miskin terus. Mungkin lautnya sendiri jijik lihat dia, kata Bu Murni suatu sore, saat berkumpul dengan tetangga lain di pos ronda. Pak Dirman tak pernah menanggapi hinaan itu. Ia hanya tersenyum getir, lalu kembali membetulkan jaring robeknya. Dalam hatinya, ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi orang kecil. Hidupnya adalah perjalanan panjang dalam diam, menyimpan luka dan kesabaran. Setiap kali ia pulang dari laut dengan tangkapan yang sedikit, cibiran-cibiran itu semakin keras terdengar. Bahkan anak-anak kecil mulai ikut-ikutan, melempar kerikil ke arah rumahnya sambil tertawa-tawa. Nelayan bau amis. Nelayan miskin, teriak mereka, disambut tawa orang tua yang tidak berusaha menghentikan. Malam hari adalah satu-satunya waktu di mana Pak Dirman merasa damai. Ia duduk di depan rumahnya, memandangi lautan yang gelap dan dalam. Angin malam dari laut membawa aroma asin yang menenangkan, seperti pelukan ibu yang tak pernah ia kenal. Dalam sunyi itu, ia sering berbicara sendiri, seolah pada laut. Gusti, kalau memang hidup saya ditakdirkan begini, saya terima. Tapi tolong, jangan biarkan saya kehilangan harapan. Suatu malam, setelah seharian dihina dan tidak mendapatkan ikan satupun, Pak Dirman memutuskan melaut lebih malam dari biasanya. Langit malam bersih tanpa awan, dan bulan sabit tergantung rendah. Cahayanya memantul di permukaan air seperti lukisan batin yang belum selesai. Ia mendayung perahunya lebih jauh dari biasanya, melewati batas karang, menuju lautan yang gelap tanpa lampu, tanpa suara selain debur ombak. Perasaannya saat itu tak lagi takut. Entah mengapa, hatinya tenang. Seolah ia sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Laut malam itu anehnya sangat tenang. Tidak ada angin, tidak ada ombak besar. Ia melempar jaring dan menunggu. Beberapa saat kemudian, ia merasakan tarikan yang sangat kuat dari dalam laut. Tangannya bergetar, jaring seperti tertarik sesuatu yang sangat besar. Ia menariknya perlahan, penuh perjuangan. Namun yang muncul bukan ikan. Bukan juga ubur-ubur. Tapi sebuah peti kayu tua, terikat oleh rantai emas yang tampak berkilauan meski hanya diterangi cahaya bulan. Pak Dirman tertegun. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memeriksa peti itu. Tidak ada kunci. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi perhiasan emas, mutiara, dan batu-batu permata yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia nyaris tak bisa bernapas. Jantungnya berdetak kencang. Namun sebelum ia bisa menyentuh harta itu, angin laut mendadak berhembus kencang. Awan gelap menggulung cepat, menutupi bulan. Ombak naik dalam sekejap. Langit menggeram. Lalu terdengar suara, halus, namun menggema di sekelilingnya. Dirman, apakah kau masih mengenali lautan yang selama ini kau anggap rumah? Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Namun angin membawa aroma melati dan garam yang asing baginya. Siapa? Siapa kau? Tanya Pak Dirman dengan suara bergetar. Aku adalah ratu dari yang tak terlihat. Penjaga lautan ini. Aku telah lama memperhatikanmu, Dirman. Pak Dirman terdiam. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa gentar yang dalam. Ia tahu siapa yang sedang berbicara padanya. Cerita-cerita lama dari orang tuanya tentang penguasa laut selatan mendadak hidup kembali dalam ingatannya. Nyi Roro Kidul, gumamnya lirih. Benar. Kau telah sabar, meski diperlakukan tidak adil. Kau mencintai laut ini dengan tulus, bukan karena ingin kaya, tapi karena ia adalah bagian dari jiwamu. Pak Dirman menunduk, air matanya mengalir tanpa ia sadari.
Harta itu adalah hadiah. Tapi tidak sembarang hadiah. Jika hatimu serakah, ia akan lenyap. Jika hatimu ikhlas, ia akan membawa kebaikan. Pilihlah dengan bijak, Dirman. Setelah itu, angin mereda. Langit kembali cerah. Peti itu tetap ada di hadapannya, berkilauan indah, seolah menanti keputusan. Pak Dirman memejamkan mata. Ia mengingat semua luka, semua hinaan, semua malam lapar yang ia lewati. Tapi juga semua kebahagiaan kecil, senyum anaknya, suara debur ombak, dan harumnya laut pagi hari. Ia membuka matanya dan berucap pelan, "Saya akan menjaga amanah ini. Bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk menghidupi kembali desa ini, dan laut yang saya cintai." Dan saat itulah, sebuah cahaya hijau lembut membungkus tubuhnya, dan suara ombak mengalun seperti nyanyian. Matahari baru saja muncul dari balik cakrawala ketika Pak Dirman menginjakan kaki kembali di pantai. Langit berwarna jingga keemasan, dan suara ombak menyambutnya seolah tahu ia kembali dengan cerita yang tak bisa disampaikan dengan kata-kata. Ia memanggul peti kayu yang kini terasa ringan. Hatinya masih penuh debar. Perasaan campur aduk berkecamuk, takut, syukur, bingung, dan haru. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat, menurunkan tirai, lalu duduk di depan peti. Cahaya pagi menembus celah bambu dinding, membias ke permukaan peti, menciptakan pantulan-pantulan cahaya emas. Perlahan, ia buka kembali tutupnya. Harta itu masih di sana, utuh. Gelang emas ukiran kuno, kalung zamrud, koin emas dengan tulisan tak dikenal, dan mahkota kecil bertabur permata merah. Tidak mungkin ini mimpi. Ia benar-benar diberi anugerah oleh Nyi Roro Kidul. Namun Pak Dirman bukan orang serakah. Setelah mengagumi sejenak, ia mengambil sebuah koin emas dan menyimpannya di kantong. Sisanya ia tutup kembali, lalu mengubur peti itu di bawah lantai rumahnya, di ruang kecil yang dahulu digunakan untuk menyimpan jaring tua. Selama beberapa hari, hidupnya berjalan seperti biasa. Ia tetap melaut, tetap tersenyum pada tetangga, dan tetap tidak menjawab hinaan Bu Murni dan Pak Sarwo yang kini mulai bertanya-tanya mengapa Pak Dirman terlihat lebih cerah dari biasanya. Namun tanpa mereka sadari, perubahan kecil mulai tampak. Atap rumah Pak Dirman tiba-tiba telah berganti genteng baru. Pintu yang dulu reot kini kokoh dan dicat coklat muda. Anak-anak berhenti melempar kerikil karena setiap sore, Pak Dirman membagikan pisang goreng hangat untuk mereka. Murni, kau lihat enggak? Rumah Pak Dirman sekarang bagus, loh. Katanya dia dapat rezeki dari laut. Bisik seorang ibu muda di warung. Paling juga pinjam dari koperasi. Atau ngejual tanah, jawab Bu Murni, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Sementara itu, Pak Dirman diam-diam mulai membantu warga sekitar. Ia mendatangi seorang tukang becak tua dan membelikannya sepeda motor roda 3. Ia menyumbangkan uang untuk memperbaiki mushola desa. Ia bahkan menawarkan beasiswa diam-diam untuk 2 anak nelayan yang ingin melanjutkan sekolah ke kota. Namun semua itu ia lakukan tanpa mengungkapkan asal hartanya. Ia hanya berkata, "Laut sedang baik padaku." Suatu malam, saat duduk sendiri di tepi pantai, bayangan hijau samar muncul di depan matanya. Bayangan itu membentuk sosok wanita anggun bergaun hijau berkilau, rambut panjang terurai, dan mata seperti permukaan laut yang dalam. "Dirman, kau memilih jalan yang benar," suara itu berkata lembut. Pak Dirman menunduk, hampir tak berani menatap. "Terima kasih, Ratu," ucapnya pelan. Namun ujian belum selesai. Kekayaan akan menguji hatimu. Orang-orang akan mencurigaimu, menuduhmu, bahkan menganggapmu pesugihan. Tapi ingat, siapa yang mencintai laut dengan tulus, akan selalu dijaga. Pak Dirman mengangguk, menelan air liurnya. Ia tahu benar ucapan sang ratu bukan sekadar peringatan biasa. Dan benar saja, ujian itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa minggu kemudian, saat ia membeli bahan bangunan untuk memperbaiki lantai rumah, warga mulai bergosip. Pak Dirman beli semen banyak banget. Katanya juga beli sawah di sebelah masjid. Dari mana uangnya? Jangan-jangan dia pakai susuk. Atau pesugihan Laut Selatan. Desas-desus mulai menyebar, terutama dari mulut Bu Murni yang merasa status sosialnya sebagai yang paling beruntung di kampung, mulai tergeser. Pak Sarwo ikut menambahkan,
Aku pernah lihat dia bicara sendiri di tengah laut malam-malam. Aneh itu. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Pak Dirman. Mereka pura-pura bersilaturahmi, namun sorot mata mereka menyimpan curiga. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan senyum palsu. Pak Dirman, alhamdulillah ya, sekarang rezekinya lancar. Boleh tahu, investasinya di mana? Siapa tahu kami bisa ikut. Pak Dirman hanya tersenyum, menawari teh, lalu menjawab, saya cuma diberi laut. Rezeki datang dari tempat yang tak terduga, kalau kita sabar. Namun jawabannya malah membuat beberapa orang semakin yakin bahwa ada yang tidak biasa. Malam itu, beberapa pemuda-muda ise mendekati rumahnya, mencoba mengintip, bahkan sempat mengetuk jendela sambil berbisik-bisik. Pak Dirman, tolong titip salam buat Ratu Selatan, ya. Pak Dirman hanya menarik napas dalam. Ia tahu, cobaan ini baru awal. Harta bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa menghapus prasangka. Namun ia tetap memilih diam, seperti laut saat tenang. Karena ia tahu, gelombang besar akan datang, dan ia harus siap menghadapinya. Desa itu kecil, dan seperti semua desa kecil lainnya, rahasia tak pernah bisa disimpan lama. Kata demi kata, bisik demi bisik, menjelma menjadi kabar besar. Dalam seminggu, hampir semua warga tahu, atau mengaku tahu, bahwa Pak Dirman mendapat kekayaan dari Nyi Roro Kidul. Mereka membentuk versi-versi sendiri. Ada yang bilang Pak Dirman menikahi jin laut. Ada yang mengatakan ia melakukan perjanjian darah, dan setiap malam Jumat, memberi sesajen berupa ayam hitam dan bunga 7 rupa. Bahkan ada yang bersumpah melihat Pak Dirman menghilang di bawah air lalu muncul kembali di tempat berbeda. Kebenaran menjadi kabur, dibalut hasrat ingin percaya pada yang menakutkan. Bu Murni menjadi pusat penyebaran gosip. Ia seperti menemukan panggung, dan ia memainkan perannya dengan penuh gairah. Aku yakin betul, Sarwo. Dulu dia nggak punya apa-apa, sekarang bisa beli motor buat orang lain. Masak bisa tiba-tiba begitu? Pak Sarwo mengangguk, meski tak sepenuhnya yakin. Tapi rasa iri jauh lebih keras dari keraguan. Suatu hari, datanglah sekelompok orang dari luar desa, berpakaian rapi, membawa selebaran tentang pengusiran roh jahat dan jin pesugihan. Mereka berdiri di depan mushola setelah salat Jumat dan berkata lantang, jika desa ini ingin bersih, kita harus mulai dari yang mengotori. Mata-mata menoleh ke arah rumah Pak Dirman. Dan seperti benih yang disiram fitnah, kebencian mulai tumbuh. Malam harinya, ada batu dilempar ke atap rumah Pak Dirman. Disusul tulisan, pesugihan, dicoretkan di pintu depan. Ayamnya mati, racun ditabur di halaman. Namun Pak Dirman tetap tenang. Ia membersihkan tulisan itu, mengubur ayamnya, dan tetap datang ke mushola setiap salat berjamaah. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. Namun puncaknya datang ketika aparat desa memanggilnya ke balai. Kepala dusun duduk bersama beberapa tokoh masyarakat. Wajah mereka tegang. Pak Dirman, kata kepala dusun, kami tidak ingin menuduh, tapi warga resah. Kami butuh kejelasan. Dari mana asal kekayaan Bapak? Pak Dirman menarik napas. Hatinya berat. Ia tahu apapun yang ia katakan akan dipelintir. Tapi ia juga tahu, kebenaran yang tidak diucapkan adalah kebenaran yang dipelintir oleh keserakahan orang lain. Saya mendapatnya dari laut. Bukan pesugihan. Bukan perjanjian. Hanya hadiah, karena saya mencintai laut dengan tulus. Terdengar gumam sinis dari sudut ruangan. Hadiah dari siapa? Tanya seseorang. Pak Dirman memandang lurus ke depan. Dari Ratu Laut Selatan. Ruangan hening sejenak, lalu meledak dalam gelak dan ketegangan. Beberapa mencibir, yang lain ketakutan. Kepala dusun menunduk, lalu berkata, kalau begitu, demi menjaga ketenangan desa, kami mohon Bapak pergi. Sementara saja. Sampai semuanya tenang. Itu bukan permintaan. Itu pengusiran. Pak Dirman pulang dengan langkah berat. Malam itu, ia duduk di depan rumah, memandang laut yang berkilau di bawah cahaya bulan. Suara ombak membawa kesedihan. Laut, kenapa hadiah yang kau beri jadi kutukan bagiku? Bisiknya. Lalu, dari arah gelap cakrawala, suara itu datang kembali, lembut namun penuh wibawa. Dirman, ujian terbesar bukan datang dari kemiskinan,
tapi dari saat kau diberi dan orang lain tidak. Hati manusia tak pernah suka melihat orang kecil mendapat lebih dari mereka. Pak Dirman memejamkan mata, dan air matanya menetes. Apa yang harus saya lakukan, Ratu? Pergilah. Tapi bukan untuk lari. Pergilah untuk menenangkan badai. Kau akan kembali, tapi bukan sebagai nelayan miskin. Kau akan kembali sebagai cahaya. Keesokan paginya, Pak Dirman membereskan barang-barangnya. Ia membawa sedikit pakaian, beberapa peralatan melaut, dan satu kotak kecil berisi koin emas, cukup untuk bertahan beberapa bulan. Ia tinggalkan rumahnya yang kini berdiri gagah, namun tak punya tempat di hati orang-orang. Beberapa anak kecil menangis saat melihatnya pergi. Mereka menyukai Pak Dirman, karena ia baik dan selalu membagikan cerita tentang laut. Namun orang tua mereka menarik mereka menjauh. Pak Dirman mendayung ke laut. Kali ini bukan untuk mencari ikan, tapi untuk menjauh dari tanah yang telah melupakannya. Ia menyusuri garis pantai selatan, berhenti di beberapa tempat. Ia menyamar sebagai nelayan tua yang tak punya nama, bekerja membantu kapal, membersihkan ikan, dan mengajari anak-anak muda cara membaca arus dan awan. Dimanapun ia berada, ia membawa kebijaksanaan laut. Ia mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan hormat pada alam. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai mengenalnya, menyukainya, tanpa tahu siapa ia sebenarnya. Tapi di hatinya, Jogja tetap memanggil. Suatu malam, saat badai besar menghantam pantai selatan, suara sang ratu datang kembali. Waktunya hampir tiba. Desa itu akan hancur oleh dirinya sendiri, dan hanya tanganmu yang bisa menyelamatkannya. Pak Dirman menatap ke arah utara. Matanya tajam. Ia tahu, ia akan pulang. Tapi kali ini, bukan sebagai nelayan yang dihina, melainkan sebagai seseorang yang membawa perubahan. Langit gelap menggantung di atas desa Karangwatu. Angin bertiup kencang seperti membawa amarah, dan ombak mendebur keras, menerjang garis pantai tanpa henti. Hujan belum turun, tapi udara mengandung listrik yang membuat bulu kuduk meremang. Ini aneh, kata Pak Sarwo sambil memandang laut dari teras rumahnya. Biasanya bulan-bulan begini tenang. Bu Murni ikut keluar, memeluk tubuhnya. Ini pasti ulah Pak Dirman. Dia pergi, tapi meninggalkan kutukan. Desa dilanda kekacauan kecil. Hasil laut tiba-tiba menurun drastis. Ikan-ikan menjauh, dan nelayan kembali dengan jaring kosong. Tambak-tambak rusak oleh air pasang yang tak terkendali, dan langit seakan menolak cerah. Ketika seorang nelayan muda terseret ombak saat melaut, ketakutan pun berubah jadi kepanikan. Mungkin kita salah menuduh Pak Dirman, kata kepala dusun dalam rapat darurat. Mungkin yang datang bukan kutukan, tapi karma. Beberapa warga mulai mencari jejak Pak Dirman. Tapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sampai suatu malam, suara nyanyian laut terdengar dari ujung desa. Ombak yang tadinya ganas tiba-tiba menjadi tenang. Kabut turun perlahan, dan di antara kabut itu, perahu kecil bersinar hijau muncul di cakrawala. Lihat, itu Pak Dirman. Warga berlarian ke tepi pantai. Pak Dirman berdiri di atas perahu, tubuhnya kurus namun tegak. Matanya menatap lurus ke desa yang pernah mengusirnya. Ia melangkah turun, dan seperti dibimbing oleh sesuatu yang tak terlihat, kakinya menyentuh pasir dengan ringan. Ombak mengalah, memberi jalan. Laut sendiri seperti memberi hormat. Kepala dusun menghampirinya duluan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, Pak Dirman kami minta maaf. Desa ini butuh Bapak. Pak Dirman tidak menjawab. Ia hanya memandang laut di belakangnya. Badai yang akan datang tidak seperti yang pernah kalian lihat, katanya akhirnya. Ini bukan karena aku. Ini karena kalian melupakan laut, dan menanam kebencian di atas tanahnya. Semua terdiam. Jika kalian ingin selamat, kalian harus meminta maaf, bukan padaku, tapi pada laut. Malam itu, semua warga desa Karangwatu berkumpul di tepi pantai. Tidak ada listrik. Hanya obor dan pelita. Pak Dirman berdiri di depan, memimpin ritual permohonan maaf sederhana. Tidak ada sesajen mewah, tidak ada mantra. Hanya air laut dalam kendi, bunga melati, dan doa dari hati. Laut bukan tempat mencari untung, katanya lantang. Laut adalah ibu. Jika kau perlakukan dia seperti pasar,
dia akan marah. Tapi jika kau hormati dia seperti rumah, dia akan menjaga. Satu persatu, warga menundukkan kepala. Mereka meneteskan air mata. Bahkan Bu Murni memeluk Pak Dirman sambil berkata lirih, "Maafkan aku." Malam itu, langit tetap mendung. Tapi tidak ada angin. Tidak ada badai. Justru kesunyian yang menandai kehadiran sesuatu yang besar. Dari kejauhan, cahaya hijau mulai berpendar. Ombak terbelah, dan di antaranya, muncul sosok anggun bergaun zamrud. Nyi Roro Kidul. Warga berlutut, beberapa jatuh pingsan karena tak kuat menatap kecantikan dan wibawanya. Pak Dirman berdiri tegak. "Saya bawa mereka, Ratu." Mereka telah mengerti. Ratu Laut Selatan menatap ke arah warga. Matanya seperti samudra yang menyimpan rahasia dunia. "Kalian telah menyakiti anakku," katanya lembut namun menggelegar. "Tapi anakku telah memilih untuk memaafkan. Maka aku juga akan memaafkan." Cahaya dari tubuh sang ratu menyebar, menyentuh air laut, lalu menyelimuti desa. "Syaratnya satu," lanjutnya. "Jagalah laut ini. Rawat ia seperti kalian merawat ibu sendiri. Jika kalian lupa, maka tidak akan ada pengampunan kedua." Setelah berkata demikian, ia menghilang perlahan, meninggalkan jejak bunga melati yang mengambang di permukaan air. Sejak malam itu, desa Karangwatu berubah. Warga mulai menghargai laut seperti keluarga sendiri. Mereka tidak lagi membuang sampah ke pantai, tidak lagi rakus menangkap ikan kecil. Mereka belajar tentang konservasi, bekerja sama membangun tempat pelepasan penyu, dan mendirikan sekolah laut untuk anak-anak desa. Pak Dirman tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia kini dihormati sebagai tetua desa, guru bagi nelayan muda, dan juru bicara antara manusia dan laut. Ia masih tinggal di rumah bambunya, meski ditawari rumah batu berkali-kali. Tapi ia menolak. Rumah ini saksi bahwa tidak semua yang miskin hina, dan tidak semua yang kaya mulia, katanya pada suatu wawancara. Anaknya, Wulan, pulang dari Jakarta setelah mendengar kabar dari media. Ia memeluk ayahnya di pantai, di bawah langit senja yang bersih. "Maafkan aku sudah lama meninggalkan ayah." Pak Dirman hanya tersenyum. "Tak apa." Bahkan laut pun selalu menunggu, meski kapal sudah lama pergi. Desa Karangwatu kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Bukan karena kekayaan, tapi karena kehangatan dan keajaiban yang tumbuh dari luka. Banyak orang datang untuk belajar, bukan hanya cara melaut, tapi juga cara hidup. Dan setiap malam, di ujung dermaga, Pak Dirman masih duduk sendiri, menatap laut. Kadang ia bicara pelan, seperti mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat. "Terima kasih, Ratu. Aku akan jaga laut ini sampai waktuku selesai." Angin laut membelai wajahnya, membawa suara lembut seperti bisikan cinta. Lalu malam turun, dan bintang-bintang berkerlip di atas perahu-perahu yang pulang membawa berkah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saksikan kisah menarik lainnya, subscribe dan like ke channel ini agar tidak ketinggalan.